Halo, kembali lagi bersama saya Paulina dalam kegiatan bimbingan dan konseling layanan informasi pendaftaran perguruan tinggi negeri melalui jalur UTBK SBM PTN. Oke, nah teman-teman, satu hari lagi pendaftaran UTBK SBM PTN akan segera dibuka. Nah, maka wajib bagi teman-teman untuk mempersiapkan diri dalam pendaftaran UTBK SBM PTN. Nah, tahun ini ada perbedaan dengan tahun kemarin sistem pendaftarannya. Pada tahun ini, teman-teman harus memiliki akun LTMPT yang aktif untuk dapat mendaftar UTBK SBM PTN. Jika teman-teman tidak memiliki akun UTBK yang aktif, maksud saya akun LTMPT yang aktif, maka teman-teman tidak dapat mendaftar perguruan tinggi negeri melalui jalur UTBK dan SBM PTN. Nah, apa saja yang perlu teman-teman perhatikan dalam pendaftaran ini? Yang pertama, teman-teman harus cermat dalam memilih program studi. Nah, kenapa harus sangat cermat dalam pemilihan program studi di UTBK SBMPTN ini? Karena teman-teman harus melihat apakah program studi yang teman-teman pilih itu sudah sesuai dengan kemampuan diri teman-teman. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Ada indikator yang sangat gampang sekali untuk mengecek ini. Yang pertama, teman-teman dapat melihat nilai rapot teman-teman yang selama ini nilainya selalu stabil dalam angka yang lebih tinggi. Walaupun teman-teman mungkin waktu itu ketika mengikuti ulangan kondisi badannya sedang kurang fit, atau mungkin teman-teman belum belajar ketika diadakan ujian dadakan oleh guru mata pelajaran tersebut. Nah, karena keberbakatan teman-teman dalam bidang ini, maka biasanya walaupun tanpa belajar, walaupun tanpa persiapan yang matang, walaupun kondisi badan yang kurang fit, biasanya nilainya akan ajak di angka yang lebih tinggi daripada mata pelajaran yang lainnya. Ini dapat digunakan sebagai indikator teman-teman untuk memilih program studi yang sesuai dengan kemampuan diri teman-teman. Nah, kemudian harus dilihat dengan kesesuaian jurusan yang teman-teman pilih saat SMA. Nah, walaupun ada perguruan tinggi yang memperbolehkan jurusan di Saintek atau program studi yang berada di lingkungan Saintek boleh dipilih oleh anak IPS atau dari jurusan bahasa atau dari jurusan keagamaan. Nah, tapi teman-teman harus tetap melihat kesesuaiannya. Kenapa harus melihat kesesuaiannya? Karena kalau tidak sesuai, artinya bahwa teman-teman dari awal itu sudah tidak diikut sertakan dalam seleksi, gitu ya. Nah, kemudian teman-teman harus cermat dalam mengisi formulir. Nah, karena biasanya dalam pengisian formulir itu banyak hal yang harus diisi, baik huruf besarnya, huruf kecilnya, nama, itu nggak boleh ada yang salah. Kemudian dalam pengisian yang lainnya seperti pilihan program studi, pilihan universitas, teman-teman harus pastikan betul bahwa teman-teman memang sudah yakin bahwa teman-teman memilih program studi tersebut dan universitas tersebut. Karena saat teman-teman mengakhiri pendaftaran, kemudian menyimpan atau melakukan save, setelah kemudian masuk pada pencetakan kartu peserta, maka teman-teman sudah tidak bisa lagi merubah data yang sudah terisi dalam formulir tersebut. Nah, maka oleh karena itu teman-teman harus betul-betul teliti dalam pengisian. Lalu kemudian formulir yang sudah disimpan itu tidak dapat diubah lagi karena satu NISN itu untuk satu akun dan satu akun untuk satu kali pendaftaran. Sehingga jika teman-teman melakukan kesalahan, misalkan saya berubah pikiran nih mau
ganti jurusan yang lain yang lebih sesuai, karena setelah saya ngobrol-ngobrol dengan saudara atau ngobrol-ngobrol dengan seseorang, saya merasa lebih tertarik dengan program studi ini. Nah, sedangkan teman-teman sudah melakukan pendaftaran dan menyimpan pendaftaran tersebut, kemudian sudah masuk pada pencetakan kartu. Nah, maka teman-teman sudah tidak dapat lagi untuk merubah pendaftaran tersebut atau membuat pendaftaran yang baru. Maka perlu betul-betul kehati-hatian dalam pengisian formulir ini. Nah, kemudian bagi pendaftar KIP kuliah, teman-teman harus mendaftar menggunakan kode akses pendaftaran yang didapat dari laman KIP kuliah. Jadi harus walaupun teman-teman sudah mendaftar KIP kuliah, tetapi kalau teman-teman tidak memasukkan kode akses dari KIP kuliah, maka teman-teman dianggap pendaftaran melalui jalur reguler, karena di jalur reguler itu teman-teman harus membeli sendiri PIN aktivasinya, gitu ya. Lalu yang terakhir adalah bagi teman-teman yang akan mengikuti UTBK SBMPTN, persiapkan diri semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik. Kemudian tetap jaga kesehatan agar supaya kalian saat tibanya waktu tes seleksi, kalian dapat mengikuti tes seleksi tersebut sampai tahapannya selesai, gitu ya. Dan jangan lupa teman-teman kerjakan dengan baik tes seleksinya, karena kalaupun kalian tidak lolos di seleksi UTBK SBMPTN ini, nilai UTBK kalian dapat kalian gunakan untuk mendaftar di jalur UM dan untuk mendaftar perguruan tinggi swasta yang lainnya, gitu ya. Salam sehat selalu, jaga kesehatan, tetap jaga jarak, dan gunakan masker saat berada di luar rumah. Dadah.